Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Muslimers? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam channel YouTube LDI Cilincing. Bersama saya kali ini Hafid dari pengurus PAC LDI Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Topik kita hari ini yaitu sabar menghadapi cobaan COVID-19. Nah, saya nggak sendirian nih. Hari ini saya bersama dengan Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Budi Harjo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah, baik. Oke. Nih, Pak, langsung saja nih, Pak. Kita kan lagi menghadapi cobaan COVID-19 nih. Nah, sebelumnya saya mau tanya, Pak. Mengapa sih Pak Allah itu menghendaki adanya virus corona ini Pak? Monggo dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Berkaitan dengan pertanyaan Saudara Hafid yang mengenai kenapa Allah menghendaki COVID-19 ini berada di bumi ini, dan apa tujuannya? Dalam Al-Quran, dalam surat Mulk atau yang biasa disebut dengan Tabarok, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Maha Barokah Allah, Dia adalah zat yang menciptakan, atau Allah itu adalah rajanya di raja. Jadi Allah itu adalah rajanya di raja, penguasa di atas penguasa. Maka di atas kekuasaannya Allah menghendaki sesuka Allah itu bisa saja. Kemudian di ayat tadi selanjutnya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Melalui cobaan COVID-19 ini, Allah menguji dari hidup dan mati seseorang, dari kejadian yang ada sembuh dari COVID-19 dan ada yang meninggal. Itu adalah membuktikan Allah menguji siapa di antara kalian yang akan lebih baik amalannya. Kira-kira itu jawabannya. Kita harus mengetahui semua makhluk yang berada dalam langit dan bumi, baik itu kecoa, nyamuk, ular, binatang melaya, termasuk kuman-kuman, termasuk virus atau yang biasa disebut COVID-19, itu adalah merupakan makhluk Allah. Dan dia menghinggapi seseorang, membuat seseorang itu sakit, kemudian sembuh, sakit dan mati, itu adalah atas kehendak Allah. Innallaha idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah ketika menghendaki sesuatu, Allah hanya berucap kun, maka jadilah. Kejadian peristiwa itu. Jadi bagi kaum muslimer, kita di dalam menghadapi bahaya COVID-19 ini jangan menjadikan cemas. Karena kalau Allah tidak menghendaki, apapun upaya kita tidak akan terjadi. Tapi kalau Allah berkehendak, apapun upaya kita pasti akan terjadi. Jadi semua itu bahaya dari dampak negatif virus COVID-19 itu adalah ayasya Allah, atas kehendak Allah. Tinggal kita menyikapi bagaimana. Kita ini adalah makhluk yang berpikir dan bersosial, diberi pikiran oleh Allah. Pemerintah telah mencanangkan memberikan program antara lain dengan PSBB, lockdown, berada di rumah. Itu adalah salah satu upaya kita sebagai manusia untuk tidak terjangkit penyakit menular. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada penyakit wabah yang disebut namanya taun. Ketika saat itu terjangkit penyakit taun. Ketika taun itu menjangkit kepada seseorang, pagi dia sakit, sorenya mati. Sore dia sakit, paginya mati. Apa solusi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW? Beliau menerapkan
ketika itu kamu jangan bepergian. Orang yang di luar jangan sampai ke dalam, yang di dalam jangan sampai keluar. Jadi kaitannya dengan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah ini adalah sudah relevan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wah, berarti ini memang sudah kehendak dari Allah ya Pak ya. Berarti ya kita harus sabar, kita nggak boleh protes, kita nggak boleh ngamuk-ngamuk ya Pak ya. Apalagi sampai membantah apa yang sudah jadi aturan pemerintah ya Pak ya. Oke Pak, ini kan di pemerintahan kan sudah memberlakukan yang namanya PSBB nih Pak, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini kita kan sebagai Muslim jadi nggak bisa sholat Jumat di masjid, tidak bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid, bahkan ya nggak boleh sampai keluar rumah. Nah, itu apa sih yang harus kita lakukan Pak nih sebagai seorang Muslim nih Pak? Terima kasih Saudara Hafid menanggapi program pemerintah yaitu penerapan PSBB. Kita bersyukur kepada pemerintah kita bahwa pemerintah kita mempunyai kepedulian terhadap warganya. Langkah pemerintah ini adalah langkah yang sangat tepat yang perlu kita ikuti dan kita laksanakan, kita patuhi sepatuh-patuhnya. Karena itu sesuai dengan anjuran atau perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pokok permasalahan selanjutnya yaitu berkaitan dengan fatwa MUI dan maklumat dari Kapolri. Untuk sementara waktu kita disuluh atau dipersilakan untuk sholat di rumah masing-masing. Ini adalah merupakan salah satu solusi terbaik. Kenapa dikatakan solusi terbaik? Karena pada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an." Jadi terangilah rumah-rumah kamu dengan sholat-sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah. Jadi lebih layak, lebih pantas kalau dikerjakan di rumah kita masing-masing. Jadi kalau tidak ingin rumahmu itu seperti kuburan, ya buat rumah-rumah itu dengan sholat sunnah tadi. Kemudian tadarus, yang selama ini barangkali orang layak atau membiasakan tadarus di masjid. Nah, kenapa sekarang kita dilakukan di rumah? Itu tadi, nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Terangilah atau cahayilah rumah-rumah kamu dengan sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Tadarus itu adalah membaca Al-Quran. Nah, itu bukti kepedulian kita terhadap rumah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza arada ayyuhadisa robahu falyaqra'il Qur'an." Ketika kalian ingin berbincang-bincang, berkomunikasi kepada Tuhanmu, maka bacalah Al-Quran. Jadi layak kalau kita berbincang-bincang kepada Allah di hadapan anak kita, istri kita, sekalian dibaca kemudian diterjemahkan. Mereka saling mengerti semua. Karena ini adalah salah satu alat komunikasi kita kepada Allah. Dan hal ini jarang kita temui. Jadi manfaat dari Allah menurunkan, salah satu manfaat Allah memberikan bencana COVID-19 ini, itu adalah manfaat itu. Supaya kita bisa berkumpul dengan anak, istri, bercengkrama, bersenda gurau, sambil menyampaikan ayat-ayat Allah tadi melalui pembahasan atau tadarusan Al-Quran dan dimaknani gitu. Nah, Muslimers, berarti dengan diadakannya PSBB dari pemerintah ini, ya kita tinggal ikuti saja. Suruh di rumah, ya udah di rumah aja. Nah, terus adapun sholat dan beribadah lainnya di rumah, ya insya Allah berarti tidak mengurangi pahala ibadah kita ya Pak ya. Oke, berarti tinggal ikuti, jangan membangkang, jangan ngeyel ya. Nah, terus Pak, ini kan COVID-19 ini berdampak ke masalah ekonomi nih Pak. Nah, kita nih di saat kondisi ekonomi kayak gini udah sulit. Nah, tapi kok kita tuh tetap harus dihimbau tetap untuk bisa berbagi. Nah, kenapa sih Pak? Kenapa kita harus tetap bisa berbagi padahal kondisinya sedang sulit seperti ini? Monggo Pak. Oke, baik Saudara Hafid dan Muslimers. Kenapa kita masih saling berbagi? Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi auni abdi, makana abdi fi auni akhi." Itu. Jadi Allah itu akan senantiasa menolong hambanya
ketika seorang hamba itu punya kepedulian terhadap saudaranya. Ini dasar yang mendasari kenapa kita walaupun dikala sulit kita mesti berbagi. Pada saat Rasulullah SAW, waktu itu beliau punya budak, seorang budak. Budak itu kalau orang Sundanya bilang mah bangor gitu ya, bandel, susah diatur. Sehingga dengan bangornya budak tadi, bandelnya budak tadi, dia disuruh buang sama Aisyah. Aisyah, itu budakmu itu bandel itu, buang aja itu. Singkat cerita si budak tadi dibuang. Kan dia sulit itu kan, dia lagi jadi punya majikan Nabi, kemudian dibuang. Dikala sulit dia keluar dari rumah Nabi, ada seorang pengemis yang papa. Dia belum makan, belum minum, kelaparan, apalagi mungkin sekarang di saat bulan puasa ya. Kemudian dia meminta-minta kepada si budak tadi. Kebetulan budak tadi memiliki 2 butir korma. 2 butir korma ini dia juga lagi sulit, lagi pusing kan, secara otomatis harusnya kalau orang pusing atau sulit itu dimintain ya, udah lu sono, gue lagi nggak tahu orang lagi pusing lu. Nah, gitu. Ibaratnya gitu kan. Tapi dia tidak. Dalam kepusingan dia, kesusahan dia mau memberikan sebutir korma dari 2 butir yang dia miliki kepada si pengemis tadi. Singkat cerita, apa? Beliau Rasulullah SAW memanggil, ya Aisyah, budaklah, panggillah budak tadi. Dia itu adalah ahli sorga. Padahal awal dia diusir, budakmu itu ahli neraka, Aisyah. Begitu dia Rasulullah SAW melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa budak itu melakukan kebaikan di atas kesusahannya, langsung dipanggil dan dinyatakan dia itu adalah ahli sorga. Jadi sebuah kalimat yang berbalik 180 derajat, tadinya menolak jadi dimasukkan. Ini hikmahnya kenapa dikala sulit kita tetap berbagi. Wah Pak, berarti walaupun kondisinya seperti ini kita tetap harus berbagi ya Pak, karena kan memang sudah jadi dalilnya juga ya Pak ya, kalau nggak salah, kalau kita mau berbagi, kita mau sodakoh, nanti Allah akan ganti yang jauh lebih besar dan lebih barokah ya Pak ya. Oke, Muslimers, jadi dalam menghadapi cobaan COVID-19 ini kita tetap harus sabar, kita tetap harus khusyuk dalam beribadah, dan juga kita harus tetap mentaati apa yang sudah menjadi peraturan di pemerintahan, yaitu tetap ibadah di rumah. Dan juga tadi sudah dikatakan oleh Pak Budi Harjo, walaupun beribadah di rumah itu tidak akan mengurangi pahala kita. Begitu ya Pak ya. Oke, Muslimers, demikian dialog dan tausiah hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan kebarokahan untuk kita semua. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe channel ini agar dapat memberikan manfaat dan kebarokahan untuk seluruh umat. Dari saya cukup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cut Jakarta Utara. Cut dulu, sorry, lupa.